Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari yang indah tentunya, di hadapan kita calon-calon ustadz dan ustadzah didampingi oleh Ustadz Syarif, Ustadz Suheri, Ustadz yang banyak sekali memberikan motivasi kepada kita. Ada Ustadz Ulil dan panitia penyelenggara pendidikan guru TPQ Fatimah Zahra yang semoga ini menjadi amal jariah beliau bersama. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar hari ini para calon guru dan menjadi pendidik Al-Quran? La'allakum bi khair. Baik semua nggih? Ini senyumnya mana? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan kudrah dan iradahnya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai insan yang selalu mau mendengarkan ayat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan mendengarkan dan mampu kemudian diberikan oleh Allah pendengaran yang dengan pendengaran itu kita diberikan rahmat. Bapak Ibu, panca indera yang tertua untuk kita apa selain telinga? Ada enggak? Enggak ada. Umur ketika kita 4 bulan Allah Subhanahu wa taala titipkan ruh. Dan ruh itulah yang kemudian dapat mendengar selalu firman Allah Subhanahu wa taala. Bedanya binatang dengan manusia yang bisa berbicara dititipi oleh Allah ruh adalah yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Adalah dengan mendengarkan kita mendapatkan petunjuk. Dengan mendengarkan kita dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang lengkap dan sempurna akalnya. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Bapak Ibu insyaallah akan dicetak selama 8 bulan dalam pendidikan guru TPQ ini untuk selalu menjadikan bagaimana panca indera itu mempunyai aktivitas yang kemudian dapat juga ditingkatkan, tidak hanya mengasah, tetapi kemudian adalah mempertajam yang bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk mempertajam kepada jiwa kita. Guru adalah merupakan profesi yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyampaikan pesan wahyu yang Allah pilih kepada insan-insan yang terpilih. Sifatnya juga terkenal sidq, amanah, tabligh, fatona. Maka insan yang selalu yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana, mereka adalah orang-orang yang selalu mengasah 4 hal. Sidqnya kepada Allah, sidqnya kepada Rasulnya, sidqnya kepada kitab sucinya, dan sidqnya kepada seluruh al-wa'du wal-wa'id fi jami'i ayatillah. Yang selalu akan diasah dengan ayat-ayat Allah, bagaimana sifat-sifat yang melekat pada jiwa dan diri Rasulullah SAW dan para anbiya yang lain itu juga dimiliki oleh para generasi penerusnya. Karena al-ulama warasatul anbiya. Yang selalu mengedepankan 4 hal. As-sidqu wal amanah, wat tabligh wal fatana. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan diberikan oleh Allah waktu yang kemudian kita bisa merencanakan, dan dengan perencanaan inilah mudah-mudahan Allah akan membimbing pendengaran kita untuk mengingatkan kembali pada ayat yang berbunyi wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ini adalah merupakan media yang sangat istimewa di hadapan Allah untuk kita, yang ketika kita dijanji dan dibaiat oleh Allah di saat kita masih ada di dalam alam arwah, yang sekarang kita ketika ditanya apakah ingat
tentunya tidak ingat. Tetapi Allah turunkan wahyunya menjadi pengingat kita bahwa kita pernah berjanji dan bersumpah, alastu bi rabbikum, janji kita adalah qalu bala syahidina. Kami mengakui dan kami bersaksi bahwa Allah adalah Rabb kita. Melalui pendidikan guru TPQ ini, jadikan sebagai tanda bukti kita adalah orang yang setia kepada Allah dengan janji di mana ketika kita diangkat dan disaksikan oleh para malaikat sebagai makhluk yang mulia, sebagai makhluk menjadi khalifah fil ard yang mengedepankan sidq fil qaul wa sidq fil af'al wa sidq fil niyah. Ini adalah sosok para nabi yang kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah dan keteladannya untuk seluruh umat yang akan datang. Guru-guru adalah calon ulama yang akan menjadi pewaris ilmu para nabi. Maka bagaimana kita untuk menjadi guru yang diandalkan kemudian dibanggakan oleh Rasulullah SAW di hadapan Allah? Sebagaimana Rasulullah menjadikan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Para asatidah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengedepankan kepada kita bahwa untuk belajar terus dengan ayatnya Iqra sampai 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra alladzi 'allama bil qalam. Untuk menjadi orang yang sidik di dalam amanah, sidik di dalam qaul, kita harus baca dengan nama Rabb kita. Dengan membaca atas nama Rabb kita dan kemudian membaca kemampuan yang ada di dalam potensi tubuh kita. Hari ini mungkin kalau ditanya ada berapa jumlah ayat-ayat yang bacaannya terdapat bacaan gharib? Kira-kira yang bisa menjawab angkat tangan. Coba. Bapak Ibu pernah membaca berapa jumlah ayat-ayat gharib di dalam Al-Quran? Berapa? Nah, hari ini belum bisa menjawab. Padahal sudah ada potensi bahwa ketika Bapak Ibu, para asatidah mendengarkan nanti ayat-ayat dibaca, baru kenal, oh itu namanya ayat-ayat gharib. Oleh Ustadz Ulil dan oleh Ustadz-Ustadz yang lain akan diperkenalkan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Untuk menjadi orang yang sidq, jujur di dalam menyampaikan kebenaran, jujur di dalam menyampaikan pesan Allah yang tidak pernah akan ada kurang dan tidak pernah akan tambahnya, yaitu adalah al-wahyu minallah. Begitu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya 30 juz, semua tidak bisa dan tidak boleh menambah apalagi mengurangi. Nah, disinilah potensi kita mengajarkan dengan sesungguhnya sebagaimana Rasulullah ajarkan. Dan potensi kita di sisi Allah itu sama. Dapat menjadi orang yang benar dalam mengucapkan ayat-ayat. Dapat memberikan kepada yang lain juga pengajaran yang baik dan benar. Potensinya sama. Karena satu, panca indera kita sama. Bapak Ibu pernah melihat kalau orang Arab terus panca inderanya beda? Terus kalau orang Cina misalnya panca inderanya jadi lebih? Mulai dari organ wajah kita, bibirnya sama. Ada yang pernah melihat bibirnya kalau orang mau fasih itu jadi beda gitu? Potensinya sama. As-sidqu fil qaul. Bahwa kita harus jujur dan benar dalam mengucapkan ayat. Maka Allah sudah desain orang Arab bibirnya 2, atas dan bawah, lidahnya 1, giginya atas dan bawah, rongganya sama. Di dalam kebenaran mengucapkan, kita semua punya potensi sama. Tinggal mau mengasah atau tidak. Apakah ketika kita sudah diberikan kemudian tidak diasah, kita tidak zalim? Zalim namanya. Bapak Ibu sangat beruntung. Kita diberikan potensi dan kemudian Allah memberikan ladang potensi kita untuk menjadi yang maksimal. Ahsani taqwim. Bagaimana kita mampu mengucapkan dengan sidqul qaul, dengan ucapan yang benar sebagaimana wahyu itu diturunkan. Sementara potensi kita belum pernah digali dengan belajar tajwid, melalui makharij huruf, sifatul huruf, dan ahkam-ahkam yang lain. Seperti ahkamun nun, terus ada ahkamut tanwin, dan begitu juga ada al-gharib fi al-qira'ah. Potensi kita adalah setelah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan di dalam penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Asdaqul qaul huwal Qur'an. Wa asdaqul kalam huwal Qur'an. Sebaik-baik ucapan di muka bumi ini adalah kalamullah. Begitu banyak orang yang tahu tentang kebaikan Al-Quran, tetapi tidak semuanya dapat mengajarkan Al-Quran yang baik itu dengan cara yang benar dan baik. Kecuali para guru-guru yang telah mendapatkan sanad di dalam riwayat pengajarannya melalui cara pembelajaran yang bukan hanya pengajaran, tetapi adalah pendidikan. Kalau pengajaran, Bapak Ibu bisa mengambil dari YouTube. Di masa modern ini, orang kadang mencukupkan saya telah diajari oleh YouTube, tetapi tidak dididik. Bagaimana menjadi seorang qari yang benar? Bagaimana sebagai orang yang akan mengajarkan Al-Quran dengan musafahah, bertemu talaki antara bibir melihat bibir yang bergerak. Maka manusia sebetulnya telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempurnaan. Bagaimana yang misalnya tidak melihat? Kalau tidak melihat, YouTube itu tidak berguna untuknya. Maka yang paling berguna adalah guru yang langsung bisa menilai bibirnya bergerak benar atau tidak. Misalnya ada bacaan ismam. Tidak bisa berfungsi YouTube untuk orang yang tidak langsung dihadapkan oleh guru. Ismam. Atau bacaan misalnya tarqiq dan tafkhim. YouTube tidak berguna untuk itu. YouTube hanya bisa mengajarkan, tetapi tidak bisa mendidik. Nah, begitu mulianya Bapak Ibu telah dihadirkan oleh Allah dengan satu mendaftar. Kemudian datang. Ini adalah sebetulnya panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia yang mempunyai potensi yang sudah Allah ciptakan untuk terus tidak jatuh fi asfala safilin. Maka Allah panggil hati sanubari para calon-calon guru untuk menjadi orang-orang yang sidqul fil qaul wa sidqu fil amal dan sidq di dalam niat. Kita sering mengatakan bahwa kita beriman kepada Al-Quran. Tapi coba tanya, hari ini Bapak Ibu sudah baca berapa ayat yang dengan fasih, dengan tartil. Seperti Ustadz Ulil atau imam-imam yang ada. Kira-kira sudah berapa ayat? Apakah kita sudah termasuk jujur di dalam ungkapan saya adalah orang yang beriman kepada Al-Quran? Kalau rukun iman itu ada 6, berarti sidqul qaul fil imani bil Quran, kita perlu bertanya kepada diri sendiri. Apakah dalam pengucapannya sudah ada dasar untuk mengatakan ucapan ain saya sudah benar, ucapan hamzah saya sudah benar, dan kejujuran di dalam ilmu saya sudah sejujur-jujurnya. Ketika belum, maka panggilan untuk menjadi guru melalui pendidikan ini adalah panggilan ilahi yang perlu disyukuri dengan cara istiqomah di dalam seluruh aktivitas yang nanti untuk menjadi kewajiban-kewajiban sebagai seorang guru. Bukan kewajibannya adalah hanya datang, harus mempunyai ikrar kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa orang yang telah berniat untuk kebaikan, man hamma bi khairin, barang siapa mempunyai keinginan hari ini, Bapak Ibu yang sudah datang adalah niat mencari ilmu demi kebaikan dunia dan akhirat, mengamalkan ayat khairukum man ta'allamal Qur'an, maka setiap nafasnya, setiap langkahnya, setiap pikirannya itu akan diberikan oleh Allah pahala. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, man hamma bihasanatin falahu ajruhu. Kalau kita mempunyai cita-cita yang baik, maka Allah akan memberikan sebelum cita-cita itu terkabulkan. Apalagi kalau sudah diamalkan. Nah, berikutnya, bahwa Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebagai kalamullah, dan di situ mempunyai 4 fungsi. Syifa'un wa rahmatun. Ada berapa? Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'min. Untuk menjadi guru dan menjadi pengajar dan menjadi pendidik yang bisa mengantarkan 4 isi dari Al-Quran, memang pertama, satu adalah harus as-sidq. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu terkenal dengan as-sidqnya. Untuk itu Bapak Ibu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk dalam lingkungan di mana nanti yang akan dibaca, ditanya adalah bagaimana jilid 1-nya, kemudian jilid 2-nya,
apa isinya, bagaimana mengajarkannya, dan sampai kepada jilid 6, gharib Al-Quran atau gharib ayat-ayatnya, kemudian bagaimana penguasaannya, yang nanti bukan hanya masuk ke dalam lidah atau makhraj yang sampai ke tenggorokan, tapi mudah-mudahan masuk ke dalam hati kita. Karena dalam upaya kita menjaga keaslian Al-Quran, harokat itu adalah asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang merubah satu harokat saja, itu berarti merubah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Nah, barang siapa yang menjaga huruf dan harokat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya dunia dan akhirat. Bapak Ibu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk dijaga oleh Allah fisik, jasmani, dan rohaninya. Dan semoga dalam masa-masa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah takdirkan, 8 bulan misalnya dalam kurikulum pengajaran TPQ ini adalah waktu-waktu yang Allah pilihkan sebagai modal hidup untuk hidup yang lama di akhirat. Kira-kira kalau mau ditanya, di alam barzah jenengan mau berapa lama menunggu akhirat tiba? Nanti, nih kalau sudah 90 tahun, ada yang masih betah mungkin mau 100 tahun, habis itu pasti meninggal. Mau menunggu berapa lama di alam barzah? Kira-kira aktivitas mereka di alam barzah itu apa? Yaitu adalah menunggu. Maka bagi orang yang saleh, mereka akan menunggu seperti menunggunya malam sang pengantin. Tentunya tidak terasa. Tetapi lebih dari itu adalah orang-orang yang di dalam kehidupannya ta'allamal Qur'an wa 'allama, mereka akan asik dan terus melanjutkan penyatuan keilmuannya dengan yang maha memberi ilmu. Zikirnya kepada Allah melalui siang dan malam, pagi dan petang. Untuk orang-orang yang beriman dan berilmu terus akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan dan nikmatnya membaca Al-Quran itu bukan hanya dialami di dunia, tetapi mereka akan juga mendapati kenikmatan setelah berada di alam barzakh dan sampai masuk ke surga. Bapak Ibu, dengan menjadi orang yang mahir di dalam Al-Quran, Allah janjikan al-mahir bil Quran ma'a safaratil kiramil barara. Orang yang mahir di dalam Al-Quran akan bersama levelnya adalah dengan para malaikat. Alladzina la ya'suna Allah ma amarahum ma yaf'aluna ma yu'marun. As-sidqu fil qaul. Nah, sekarang bagaimana agar perkataan kita benar? Maka ada ilmu tajwid. Karena mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kadang kita mengucapkannya bukan dengan perkataan yang Allah turunkan melalui makhraj yang salah. Jika kita tahu bahwa makhraj kita adalah Banyumasan, maka kita tidak boleh sengaja tidak belajar dengan cara yang Allah telah tunjuk. Lisanun Arabiyyum mubin. Kita tidak boleh sengaja meninggalkan untuk membaca Al-Quran dengan lahja dan dengan dialek selain dialek Al-Quran. Dengan lisanun Arabiyyum mubin. Kita akan menjadi orang yang sidqun fil qaul adalah ketika ucapan kita sudah terindeksi benar. Untuk menjadi ucapan terindeksi benar itu harus ada ukuran yang nyata. Maka turunlah ada ilmu tajwid dengan berbagai macam jenis judul ilmunya, bukunya. Semuanya mengacu bagaimana agar Al-Quran dapat terbaca dan kemudian dapat mengamalkan ayat Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Para asatidz dan asatidzah rahmana wa rahimakumullah. As-sidqu fil qaul tidak pernah akan bisa fasih kalau kita tidak pernah mendengarkan dengan orang yang fasih. Maka yang harus kita asah pertama adalah telinga. Sebagaimana anak kecil mulai dari rahim ibunya sudah diberikan oleh Allah kemampuan untuk mendengar. Coba mendengarkan misalnya dari jauh, dari dekat. Apakah kita pernah melarang? Jangan mendengarkan ya. Kalau orang jangan melihat pernah bisa dilarang. Tolong jangan dilihat. Tapi kira-kira ada ucapan, tolong jangan didengarkan. Tolong jangan didengarkan saya. Kira-kira Bapak Ibu mendengarkan? Jangan dengarkan. Tetap mendengar karena orang, tapi coba tutup mata. Tutup telinga bisa enggak? Enggak bisa. Nah, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsan. Untuk menjadi pendidik yang baik harus mendengarkan dulu.
Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Adam ketika memohon kepada Allah doa untuk diampunkan dosanya itu enggak terkabul-kabul. Karena model doanya itu adalah inspirasi dari diri sendiri. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kalimat dan kalimat itu ditirukan, maghfirah Allah turun. Penting untuk kita lakukan adalah tidak boleh membaca Al-Quran ngarang bacaan sendiri. Membaca Al-Quran harus menirukan bagaimana Al-Quran itu dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, dari Rasulullah kepada para sahabat, dari para sahabat kepada at-tabi'in, dan dari at-tabi'in kepada atba' at-tabi'in dan kepada ulama-una. Karena sidqul fil qaul itu ada urutan, ada hukum yang akan menjadi benar atau salahnya. Karena Al-Quran ta'abbad bitilawati, dinilai sebagai ibadah di dalam bacaannya. Jadi bacaan yang mana? Bacaan yang benar. Bacaan yang sesuai dengan ayat itu diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Wa ala nabiyina afdhalus salati wa taslim. As-sidqu fil qaul adalah harus jelas mendengarkan dengan kesadaran yang penuh. Maka nanti Bapak Ibu calon guru PGTK adalah cermati dengan cara mendengarkan. Karena dengan mendengarkan itu, orang akan sempurna mendapatkannya. Kemudian, selain as-sidqu, Rasulullah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus mempunyai adalah amanah. As-sidq, amanah. Amanah ini adalah menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab kita, sekarang levelnya ini ada dua. Level siswa, murid, santri, atau mahasiswa, dan level adalah guru, ustadz, dosen, dan antara pendidik, pengajar, dan antara yang mencari ilmu. Semuanya mempunyai amanah. Amanah ini harus dijalankan. Bapak Ibu rahimakumullah, kita harus bersyukur dengan amanah kita masing-masing. Amanahnya sekarang menjadi tulab, atau menjadi tolabah, atau menjadi siswa, atau menjadi santri. Apa amanahnya? Harus merawat bagaimana agar waktu yang Allah berikan kepada kita adalah amanah yang terbaik kita lakukan. Selama menjadi siswa, menjadi siswi, atau menjadi mahasiswa, jadikan adalah waktu yang terbaik untuk murojaah, untuk mutolaah, untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Karena Imam Asy-Syafi'i menyampaikan, ilmu itu adalah cahaya dari Allah. Dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Maka haknya orang yang mencari ilmu harus selalu taat. Karena sebaliknya bahwa maksiat itu tidak bisa bergabung dengan taat. Ketaatan adalah menjadi mahar bagi para calon siswa dan siswi. Insya Allah pada taat-taat. Tepat waktu. Nah, ini yang menjadi kadang-kadang mundur itu kalau waktunya ustadznya sudah datang, siswanya belum. Itu amanah pertama bisa hilang kebaikannya. Amanah yang Rasulullah SAW berikan kepada kita. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu, maka menjadi siswa, menjadi siswi, menjadi mahasiswa adalah jaga amanah waktu untuk terus meningkatkan, tidak hari kecuali ada tambahnya ilmu. Sebagaimana kita tidak pernah mau dan tidak pernah berhenti tambahnya umur, maka barang siapa yang menambah umurnya tanpa menambah ilmunya, itu adalah kerugian. Dan barang siapa yang menambah ilmunya hanya sekedar untuk menjadi orang yang terkenal, maka ilmu itu akan melaknatinya. Jangan sekali-kali Bapak Ibu ingin belajar PGTK. PGTK ini hanya sekedar nanti untuk mendapatkan sertifikat. Tetapi adalah jadikan bahwa ini pengamalan kepada sebuah ayat, walladzi auhayna ilaika minal kitab, sampai dengan tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina, adalah menjadi tanda bukti bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima warisan terbaik dari Allah, yaitu kitab suci. Maka dengan memasuki waktu untuk belajar, insya Allah langkah dari rumah itu menjadi tasbih. Kaki yang bergerak, yang kanan adalah sedang beristighfar dan diampuni dosanya oleh Allah. Kaki kiri untuk langkahkan atau meletakkan ke bumi, ini juga sedang bertasbih.
adanya orang yang mencari ilmu adalah diampuni oleh Allah, diampunkan segala dosanya, dan dibantu oleh para malaikat. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ini luar biasa. Orang-orang yang selalu dalam jalan menuju kebaikan, para malaikat mendoakan. Doanya adalah waqihim adzabal jahim. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Ya Allah, Engkau yang telah meluaskan rahmat dan ilmu, maka berikanlah rahmat dan pengetahuanmu, ampunanmu kepada orang-orang yang selalu mengikuti aturanmu. Ittaba'u sabilaka, dan ampunkanlah orang-orang yang beriman. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalahu Allahu tariqan ilal jannah. Bapak Ibu, Rasulullah SAW selalu memberikan berita gembira kepada orang yang mau mencari ilmu. Dengan amanah yang Allah berikan berupa umur, maka umur sebaik-baik untuk digunakan adalah mencari ilmu. Karena seluruh aktivitas kita dalam mencari ilmu itu sedang memudahkan kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, barang siapa yang mau melangkahkan kakinya, mengajarkan Al-Qur'an, mempelajarinya, Allah membuka lebar dan Allah memudahkan jalan fasilitas untuk ke surga. Ingin menjadi penduduk surga nggih? Ya, semuanya berdoa. Apa ciri-ciri penduduk surga? Adalah orang yang menjaga amanah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayatnya, inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha washfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Untuk menjadi orang yang sidik tadi sudah kita harus banyak mendengar dan meniru kemudian mengamalkan. Untuk menjadi orang yang amanah adalah dengan cara kita tahu bahwa hidup ini adalah titipan. Bapak Ibu, semua dititipi oleh Allah waktu, semua dititipi oleh Allah pikiran, semua dititipi oleh Allah kemampuan berjalan, kemampuan untuk memberi. Maka sebaik-baik amanah adalah amanah yang ditunaikan di dalam haknya. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardh. Nanti ada tugas. Saya yakin Bapak Ibu sekarang belum begitu banyak tugas karena tugasnya dari lembaga ini masih baru datang saja. Tapi besok akan ada tugas. Tugasnya harus disesuaikan. Pertama, kalau yang belum bisa fasih, jangan menghafal dulu. Kadang-kadang kita itu salah. Latihan menghafal banyak, padahal amanah membaca belum terselesaikan. Ini untuk para pemula, amanahnya adalah bukan menghafal dengan cara otodidak. Tapi adalah amanahnya selesaikan dulu buta huruf. Atau amanah untuk tartil di dalam membaca. Amanah ini luar biasa. Langit, bumi, gunung gak bisa. Fa'abaina ayyahmilnaha washfaqna minha wa hamalal insan. Untuk mengajarkan Al-Quran kepada umat, gunung gak bisa berbicara. Lautan. Tetapi semua ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran bisa digali. Yang ada di dalam gunung bisa dibuka dengan ayat-ayatnya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilal samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibal kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, amanah yang berupa waktu, yang berupa pikiran yang sehat, akal yang sempurna. Ini adalah amanah yang luar biasa. Nanti kalau ditanya, apa yang kamu sibukkan waktu mudamu? Kira-kira jawabannya apa? Semoga kita akan diam mulut dan semua organ kita menjawab. Tangan kami alhamdulillah sibuk membuka tartili sampai hatam, dan kemudian kami sibuk membuka mushaf dan sampai hatam. Alhamdulillah tangan kami juga sibuk mengajarkan. Kaki kami selalu mengantar ke sana kemari. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bukan mulut yang akan menjawab ditanya tentang amanah waktu muda,
waktu kita masih mampu ke sana kemari, tetapi tangan kita akan mengangkat tangan kepada Allah. Kami bersumpah, berjanji bahwa si A adalah betul-betul mengangkat tangannya untuk menunaikan kewajibannya, memberantas buta huruf Al-Quran, dan selalu mengangkat mushafnya kemana-mana. Semoga itu yang akan dilakukan oleh tangan kita. Nah, begitu juga oleh pikiran kita. Akan ditanya, wahai pikiran, apa yang kamu lakukan ketika kamu masih sehat? Pikiran kita mudah-mudahan menjawab bahwa bagaimana cara memudahkan ayat-ayat ini diajarkan kepada generasi. Dan bagaimana agar pikiran-pikiran kami selalu diisi dengan ayat-ayatmu. Bukan lagi bibir yang berbicara, tetapi nanti adalah semua organ kita akan menjadi saksi. Nah, yang lebih dahsyat lagi adalah hati kita. Ketika ditanya, apa kamu pekerjaannya hati ketika kamu masih sehat di dunia? Mudah-mudahan hati kita akan menjawab bahwa hati kita adalah untuk selalu merenungi ayat-ayatmu ya Allah. Selalu memahami ayat-ayatmu ya Allah. Dan selalu menginginkan kebaikan dari ayat-ayat yang engkau turunkan ya Allah. Ini adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang amanah, tidak ada yang bisa mengelak. Sampai orang yang tidak bisa melihat pun tidak bisa pernah lepas dari tanggung jawab untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Tetapi ternyata kadang ketika orang tidak punya penglihatan alias buta, pendengarannya sangat tajam. Ada beberapa qari'ah dan hafidh-hafidhah yang sering Bapak Ibu pernah saksikan kalau di televisi ada acara-acara hafidh-hafidhah kecil. Tidak jarang dari mereka ternyata ada yang tunanetra dan hafalannya lebih tajam. Coba nanti kalau Allah tanya, wahai kamu yang matanya masih melihat di dunia, apa tanggung jawab matamu ketika di dunia? Berapa ayat yang kamu hafalkan? Jawabannya apa kira-kira? Kami nggak sempat menghafal ya Allah. Nanti didatangkan orang-orang yang buta. Hei, orang-orang yang melihat matanya, lihat hambaku ada yang buta dan dia banyak hafalannya. Malu nggak kita? Nah, mudah-mudahan menjadi kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Kita masuk dalam lembaga yang menyelamatkan mata kita dari ketidakmampuan kita membaca Al-Quran dan ketidakmampuan kita menghafal Al-Quran. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara mengamalkan perintahnya. Amanah mata. Belum lagi ada amanah lengkapnya organ tubuh kita. Bapak Ibu, saya lihat semuanya bisa berdiri. Coba silahkan berdiri. Bisa berdiri? Bisa berdiri. Boleh goyang-goyang, Bu. Karena saya lihat kayaknya sudah mulai pada keju gitu ya. Iya, silahkan kanan kiri gitu. Boleh rileks. Karena mengamalkan ayat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Bapak Ibu sudah hafal ya doa yang terdapat pada surat Ali Imran ayat-ayat yang terakhir. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Coba bersama-sama. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bersama. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Resapi maknanya. Daripada saya yang berdiri sendiri, Bapak Ibu boleh berdiri. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah engkau ciptakan semua makhlukmu itu dalam keadaan batil. Mata kami bukan sesuatu yang batil dan tidak untuk mendatangkan kebatilan. Telinga kami bukan untuk diciptakan, mendatangkan kebatilan dan untuk sesuatu yang batil. Begitu juga semua alam ini adalah merupakan pesanmu dan ciptaanmu yang sangat hak, benar adanya. Tapi kadang-kadang kita menggunakan mata bukan untuk menyelamatkan diri kita dari neraka. Maka ucapan yang Allah berikan, faqina adzabannar. Berdiri, mudah-mudahan kita diselamatkan dari api neraka. Duduk kita juga adalah duduk yang menyelamatkan dari api neraka. Berbaring kita juga adalah berbaring dalam rangka menyelamatkan api neraka. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim. Silahkan duduk kembali.
amanah. Selama kita masih diberikan oleh Allah kemampuan untuk berdiri, jangan duduk. Di saat sholat fardu dan kita masih bisa duduk. Selama kita masih bisa mengajar dengan baik, mengajarlah. Jangan pernah berhenti mengajar. Karena Allah telah memberikan amanah untuk itu. Selama kita belum bisa mengajar, amanah kita dari Allah adalah untuk belajar. Jangan mengajar dulu. Kesalahan kita kadang-kadang amanah dibolak-balik. Belum bisa mengajar, akhirnya salah. Hasil yang diajarkan, yang berdosa siapa? Yang mengajarkan tidak sesuai dengan aturan dan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah, yaitu adalah Al-Quran mempunyai hak di dalam hurufnya, mempunyai hak di dalam sifat hurufnya, mempunyai hak di dalam setiap kalimatnya. Orang yang zalim adalah orang yang berlaga bisa mengajarkan, kemudian dia sengaja mengajarkan padahal belum mempunyai keahlian di dalam mengajar. Amanah yang paling besar adalah amanah kehidupan kita diciptakan Allah menjadi manusia. Seandainya Bapak Ibu diciptakan menjadi selain manusia, tidak pernah akan mendapatkan amanah sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahyal qalb. Karena kita telah diciptakan oleh Allah menjadi manusia yang punya hati, maka selama hati kita baik, semua amanah akan baik. Tapi kalau hati kita buruk, amanah itu akan menjadi buruk. Menjadi guru niatnya lain. Guru Quran niatnya ingin selain pahala dari Allah dan bukan menginginkan ridhonya Allah. Wah, celaka. Dari sekarang amanah untuk menjadi guru jangan diselewengkan untuk mendapatkan selain ridho Allah. Kalau begitu boleh enggak sih guru-guru TPQ dibayar mahal? Boleh. Tetapi gurunya tidak boleh menuntut biaya gaji mahal dari penyelenggara. Yang dituntut oleh agama adalah i'mal wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, i'malu ala makanatikum. Menjadi pengajar, pendidik dan lakukan sekuat tenaga mungkin. Nanti yang membayar bukan lembaga. Lembaga itu memberikan, tetapi sebetulnya yang mencukupi adalah Allah. Fasayarallahu amalakum. Allah yang akan menilai. Allah yang akan menghitung. Allah yang akan mencukupi. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ini menjadi amanah yang besar. Jangan pernah mengajarkan Al-Quran hanya ingin sekedar nilai dunia yang sedikit. Karena nilai dunia akan ditinggalkan. Tapi jadilah pengajar Al-Quran dengan mengedepankan bahwa amanah saya dari Allah adalah untuk mengajarkan. Maka Allah akan memberikan apa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui dari apa yang aku lakukan. Janjinya Allah di dalam surat At-Taubah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kalau ada guru sampai protes demo untuk meningkatkan dan meminta untuk dinaikkan gaji, ini guru sudah lupa dengan amanahnya. Amanahnya adalah untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang kedua yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidq, amanah. Amanah luar biasa. Maka sekali kita jadi manusia, marilah kita menjadi manusia yang tanggung jawab dengan amanah kita. Nanti kalau Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus untuk jilid 1, amanahnya berikutnya jangan berhenti sampai jilid 2, terus dinyatakan lulus jilid 6. Amanahnya adalah baca sesuai dengan amanah yang diemban. Ajarkan sesuai dengan ilmu yang didapat. Lakukan yang terbaik dan terbaik. Kalau sudah bisa, amanahnya berikutnya, kalau kita mampu mengingat, yang kemarin bisa mengingat, yang kemarin lagi bisa mengingat. Maka amanah ingatan kita adalah untuk mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Bapak Ibu kalau ditanya apakah ingatannya kuat semua? Jawabannya ada yang enggak ingat. Saya tanya. Waktu SD berapa tahun dari sekarang?
Ini yang depan-depan kayaknya sudah ada 20 tahunan ke belakang. Bahkan ada yang 30 tahun. Sekolahan SD Bapak Ibu menghadap kemana? Jawabannya kira-kira lupa nggak? Hebat. Menghadapnya pasti ingat. Ya, itu sudah berapa tahun? Ada yang 30 tahun. Kalau saya lebih dari 40 tahun. Karena sebelum 10 tahun saya sudah masuk sekolah. Sekarang sudah 50 tahun. Berarti 40 tahun yang masih ingat. Ustadz Syarif sudah lebih dari 50 tahun. Kalau ditanya 50 tahun yang lalu itu masih ingat. Sekolahnya itu berangkat jam berapa dulu? Nah, tapi kalau saya tanya lagi, 1 bulan kemarin jenengan pakai baju apa? Yang 50 tahun, yang 40 tahun, yang 30 tahun itu bisa ingat, tetapi kenapa baju yang kemarin 1 bulan itu nggak ingat? Karena bukan pegawai negeri. Karena bukan sekolah SD, SMP. Kalau yang masih SD, SMP, saya hari Senin pasti pakai putih. Kalau hari Ahad libur memang saya hari bebas, nggak pakai baju seragam. Tapi bukan itu maksudnya adalah, kalau kita melakukan sesuatu yang terstruktur, terulang-ulang sampai masuk ke dalam hati, nggak akan lupa. Dan terus menerus dalam waktu yang lama. Wong sekolah SD 6 tahun, mana mungkin lupa. Itu artinya ketika kita menghafal ayat-ayat Al-Quran sampai 6 tahun, dengan konsentrasi yang sama dari jam 7 sampai jam 12 lah. Itu insya Allah kapan saja ditanya itu nggak akan lupa. Buktinya, apa ada yang lupa surat Al-Fatihah sekarang? Kenapa nggak lupa? Dibaca terus. Insya Allah Bapak Ibu memasuki perguruan tinggi, ini di Fatimatul Zahra, perguruan tinggi untuk pendidikan guru TPQ, akan dibuat tidak lupa dengan makhraj yang sekarang belum tahu namanya. Dengan sifat huruf yang juga belum tahu namanya. Nanti tahu dan tidak pernah akan lupa. Karena akan terus menerus diajarkan, diulangkan, dan terus diamalkan. Nah, ini pentingnya agama. Pentingnya Al-Quran adalah bukan tahu sekedar tahu, tetapi tahu dan mendalam, kemudian diamalkan dan terus terbaik dalam mengamalkannya. Kira-kira amanah yang sudah Bapak Ibu emban selama umur masing-masing, berapa persen yang sudah dimaksimalkan khususnya untuk Al-Quran? 50%, 20%, atau 90% sudah siap dengan amanah dan semuanya kalau ditanya conteng oke semua, oke lanjutkan, atau merah semua. Menghafalnya, sekarang Bapak Ibu sudah hafal berapa juz? Waktunya itu kemana? Ditanya, perbedaannya Ustadz dengan ibu-ibu, bapak-bapak, waktunya jadi beda. Yang Ustadz 50 jam 1 hari 1 malam, atau ibu-ibu tuh enggak, cuma 20 jam. Apa 24 jam semua? Menghafalnya itu jadi bisa berkualitas, kadang-kadang sudah bisa mengajar di sini, mengajar di sana, hafalannya tetap bagus. Ada enggak yang begitu? Sudah enggak mengajar di sana, enggak mengajar di sini, pekerjaannya juga penghasilan sedikit, hafal Quran juga enggak. Kira-kira amanah waktu itu di mana? Jadi kerja juga kayaknya dari dulu capek sekali, penghasilannya ya bias-pasan aja. Kesini juga anak-anaknya nggak sampai perguruan tinggi, tetapi hafal Quran juga enggak. Bacaan Qurannya juga nggak bagus-bagus amat. Itu sebelum masuk ke TPQ ini. Nah, Bapak Ibu, kita tidak menyinggung, tetapi itu kenyataan. Kalau kita tidak di-manage dengan baik, kita akan termanage oleh yang lain. Kalau waktu-waktu kita, hari Ahad biasanya itu ngapain coba? Sebelum masuk ke PGTPQ, itu pasti tidak ada waktu konsentrasi untuk belajar. Tapi begitu kita masuk dalam situasi manage yang begitu indah, kita tidak terasa, kita terprogram menjadi orang-orang yang baik ucapannya, insya Allah hafalannya akan tambah, amin. Fasihnya akan terus diproses dengan cara melatih. Latihan ini sangat penting. Nah, untuk menutup ini yang waktunya tinggal 2 menit atau 3 menit. Saya berjanji kemarin ke panitia, saya akhiri jam 11.30 karena nanti biar yang lain akan mengisi dan ada kegiatan yang lain. Begini Bapak Ibu, ada satu ketika seorang jagoan memanah, mengajak anak muda, hei anak muda, sini, lihat apa yang aku lakukan. Si jagoan itu, jawara itu, dia naik kuda berani, yang sangat cepat larinya.
Apa yang dilakukan? Ambil panah, 5 panah. Dimasukkan ke dalam kantongnya. Lihat apa yang aku lakukan. Itu ada lubang kecil di depan. Lihat anak, bahwa semua apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu perhatikan itu adalah hasil dari apa yang aku lakukan selama ini. Bayangkan, kuda berlari dengan kencang, kemudian dia lemparkan busur tanah, anak panahnya ke dalam lubang yang cukup kecil. Masuk lagi. Yang kedua masuk, ketiga masuk, kelima masuk. Kemudian anak muda terheran-heran. Apa yang kamu lakukan, wahai sang guru? Nah, sang gurunya akhirnya tidak menjawab. Kamu sekarang naik ke kudaku, ambil busur tanah dan silakan kamu ambil berapa. Mau ambil 5, mau ambil 7, mau ambil 10, ambillah. Dan kamu coba lemparkan satu persatu. Apa yang akan terjadi? Gak satu pun masuk. Jawabannya kenapa? Gurunya hebat, gurunya sakti, atau muridnya memang belum ngerti? Jawabannya adalah gurunya melatih sudah bertahun-tahun untuk bisa melemparkan panah ke dalam lubang. Bukan hari itu dia bisa memasukkan busur tanah, panahnya ke dalam lubang. Tetapi adalah dia sudah memproses. Nah, kehidupan ini adalah proses. Orang yang tidak mau memproses ini tidak hidup hakikatnya. Dia sudah mati sebelum dia dikubur. Bapak Ibu, jangan dikubur kemampuan menghafal Qur'annya sebelum latihan. Jangan dikubur potensi fasih lidahnya, fasih di dalam bacaan Al-Qur'annya sebelum belajar. Jangan dikubur kemampuan untuk menjadi pendidik yang istimewa. Karena istimewanya mendidik akan menjadi amal jariyah yang selalu mengaliri pahala selama bertemu dan sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sidq, amanah. Yang ketiga adalah tabligh. Mari kita lakukan, sampaikan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Apapun yang kita sampaikan mudah-mudahan adalah sesuai dengan ayat balighu anni walau ayat. Yang terakhir adalah fatona. Seorang pendidik harus pandai. Seorang pengajar harus pandai. Memandaikan diri sendiri. Bagaimana mencari metode yang pas. Sekarang metodenya anak-anak selalu meningkat. Zaman sudah begitu pesat dalam pendidikan dan dalam mengajarkannya. Seorang guru harus cerdik bagaimana mensiasati waktu-waktu anak bengong. Waktu-waktu anak sudah ingatnya game. Waktu anak-anak ingatnya HP. Apa yang harus lakukan adalah kecerdasan memanage kemampuan yang ada. Semoga bermanfaat. Selamat menjadi calon guru dan menjadi guru Al-Quran yang insya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan ada kerugiannya. Karena Allah menjanjikan di dalam ayat innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Istiqamah adalah kebaikan. Istiqamah dalam mengajarkan dan mempelajari Al-Quran. Allah akan selalu turun dalam rahmatnya. Allah akan membersamai hidup sampai bertemu dengan Rabb. Mari kita berdoa, semoga semuanya yang hadir dan semua yang berpartisipasi dalam acara ini dan selanjutnya yang mengayu bagyo dalam semua pembelajaran dan distribusi keilmuannya ini sampai 8 bulan, Allah mudahkan semua cita-citanya, urusannya, dan Allah lapangkan rezekinya, dan Allah tambah keberkahan dan manfaat segala aktivitasnya, dan Allah ridho dan Allah memberkahi kita. Ila hadiniyah wa likulli natin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an taj'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa dhahaba hammina wa ghumumina wa shifaa'a sudurina wa nura absarina wajala ahzanina ya arhamar rahimin. Ij'alna min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa asdiqa'ana wa talamidana wa talamidatina min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka. Ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa li jami' man haqqun alaina minal muslimina wal muslimat. Allahumma innaka ta'lamu ahwalana ya muqallibal qulub wal absar
ثبت قلوبنا على دينك يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال يا ربنا ورب كل شيء نسألك بأنك أنت الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تيسر أمورنا وتسهل حوائجنا يا ذا الجلال والإكرام إنك أنت العزيز الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.